Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Ada duka cita bukan? Ada. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Yang dipimpin oleh Kak Dedi. Oke, adik-adik, ayah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertata di surga. Allah Bapa yang bertata di surga. Terima kasih. Terima kasih. Karena hari ini Kami dapat mengikuti sekolah minggu. dapat mengikuti sekolah minggu. Berkatilah kami. Berkatilah kami. Supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dapat mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan lagu Singkong pada besar ya. Oke. Ikuti gerakan kita ya, oke. Jangan lupa gerakan keras. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya, nyanyian keras, oke? Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, siap ya adik. Lagu kedua kita mulai. Oke? Kami semua ya. Semangat. We praise you. We praise you. I will sing tonight.
Selamat pagi adik-adik. Kali ini ketemu lagi sama Kamel. Dan Kamel kali ini mau menceritakan sebuah cerita. Jadi ini, lihat gak adik-adik, tahu gak sih kalau Kamel nunjukin gambar ini? Kelihatan gak? Kira-kira Kamel mau cerita tentang apa? Yuk. Atau tahu gak ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kalau ini pasti tahu dong. Ini siapa? Ini Tuhan Yesus. Terus kalau ini semua itu sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Dan ini semua 1, 2, 3 ini juga bersaudara. Jadi kakak adik. Namanya siapa? Ini namanya Marta. Ini namanya Maria. Ini namanya Lazarus. Ini adiknya yang paling kecil. Jadi Tuhan Yesus itu punya sahabat, ya 3 orang ini salah satunya. Nah, suatu hari Kak Amel mau cerita gini. Suatu hari Lazarus yang ini, yang laki ini, itu lagi sakit. Terus kemudian karena lagi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma tiduran di kasur, nggak bisa belajar kayak adik-adik, nggak bisa kerja kayak Kak Amel, pokoknya cuma bisa tiduran aja. Maria sama Martanya tuh sedih, soalnya saudaranya yang paling kecil sakit. Kemudian Marta meminta salah seseorang untuk menemui Tuhan Yesus, untuk ngomong bahwa Lazarusnya sakit. Kenapa? Karena Marta sama Maria percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Lazarus tadi. Jadi mengirim orang, ini orangnya, kiriman Marta, pergi ke Tuhan Yesus, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong, di rumahnya Maria sama Marta Lazarus lagi sakit, jadi butuh ditolong. Terus kemudian Tuhan Yesusnya datang atau enggak? Ayo, Tuhan Yesusnya pasti datang, kan Tuhan Yesus baik. Jadi Tuhan Yesusnya pasti datang. Dan ketika belum sampai rumah, Marta itu sudah ngelihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Terus Martanya datang ke Tuhan Yesus sambil nangis, bilangnya gini, Tuhan, Lazarusnya sudah meninggal. Coba Tuhan datang lebih cepat, Lazarus pasti masih hidup. Terus Tuhan Yesusnya menghibur Marta bahwa bilangnya gini, akan ada sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan lewat Lazarus. Jadi nanti akan ada mujizat yang diadakan sama Tuhan Yesus lewat Lazarus gitu. Terus kemudian yang sedih siapa lagi? Saudaranya yang berikutnya, Maria. Jadi ketika sampai di rumah, Maria pun juga menangis melihat omongannya sama kayak Marta. Bilangnya, Tuhan, Lazarus sudah meninggal. Coba Tuhan datang lebih cepat, saya yakin pasti Lazarusnya bisa tidak meninggal. Terus Tuhan cuma bilang gini, kamu percaya padaku? Tidak percaya. Kamu percayakan kebangkitan? Tidak. Terus kemudian Marta atau Marianya bilang gini, percaya Tuhan bahwa nanti pasti akan ada kebangkitan setelah meninggal itu tadi. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, akulah kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup lagi. Tuhan Yesusnya bilang gitu. Terus kemudian Tuhan Yesusnya ngomong sama Maria sama Marta, ayo kita pergi ke makamnya Lazarus. Di mana Lazarusnya dimakamkan? Pergi kemudian. Sebelum pergi, jadi di depan makam, jadi ini makamnya. Anggap ini makamnya. Lihat nih, ini makamnya Lazarus. Sebelum buka makamnya, Tuhan Yesus itu berdoa dulu kepada Bapa. Tuhan Yesus mengucap syukur dulu kepada Bapa. Bilangnya gini, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau selalu mengabulkan permohonanku. Jadi kali ini Tuhan Yesus juga memohon kepada Bapa supaya permohonannya juga dikabulkan. Terus kemudian Tuhan Yesus akhirnya pergi ke makam. Ada banyak orang yang waktu itu ngelihat Tuhan Yesusnya mau buka makamnya Lazarus. Terus kemudian Tuhan Yesusnya buka. Nih, lihat nih. Nih ya, jadi ini makamnya kan ya. Tuhan Yesusnya jalan ke makam. Dilihat banyak orang tadi. Sebentar ya. Nih Tuhan Yesusnya. Ups, jatuh. Tuhan Yesusnya jalan ke makam. Tadi doa dulu, seperti gambar yang tadi kakak Amel tunjukkan. Habis doa Tuhan Yesusnya bilang buka makamnya. Nah,
ketika sudah dibuka Tuhan Yesusnya, jadi ini ketika sudah dibuka Tuhan Yesusnya cuma bilang gini, Lazarus keluarlah. Ayo, menurut adik-adik, ini Lazarusnya udah dimakamkan loh ya, udah meninggal. Menurut adik-adik, Lazarusnya bangkit, bangun lagi, atau tetap tidur? Jawab sendiri-sendiri ya nanti di rumah ya. Terus kemudian akhirnya kan dibuka sama Tuhan Yesus. Dibuka Lazarusnya muncul. Jadi ternyata Lazarusnya hidup lagi. Lazarusnya bangkit lagi setelah Tuhan Yesus berkata, Lazarus bangunlah. Lazarusnya hidup lagi. Ngelihat Lazarusnya hidup lagi nih, Lazarusnya udah hidup lagi. Tuhan Yesusnya senang. Terus orang-orang di sekelilingnya ini ngelihat, loh, Maria sama Marta juga menyambut dengan gembira karena Lazarusnya hidup lagi, karena saudaranya hidup lagi. Nah, kira-kira dari cerita hari ini yang adik-adik bisa ambil apa? Satu, kakak mau kasih tahu ya. Satu, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangan yang tinggi yang percaya sama Tuhan Yesus. Kak Amel udah angkat tangan paling tinggi nih. Yang sekarang Amel juga percaya sama Tuhan Yesus. Karena Maria sama Marta percaya sama Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha baik, yang maha kasih. Maka Maria Marta mendapatkan kebahagiaan, yaitu ini, saudaranya hidup kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria Marta pun juga menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini memberi harapan juga, memberi kebahagiaan juga buat Maria sama Marta. Karena punya iman, karena percaya, karena juga punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Makanya sekarang Maria sama Martanya hidup bahagia sama adiknya lagi, bisa bersama-sama lagi. Nah, sekarang kayak adik-adik bisa jadi orang yang dipercaya apa enggak? Ayo, siapa yang suka bohong kalau sama orang tua? Gak ada kan yang pasti yang angkat tangan? Kakak Amel gak angkat tangan tadi. Siapa yang bohong kalau misalnya di sekolah juga? Gak boleh ya. Adik-adik juga harus jadi orang yang bisa dipercaya. Terus adik-adik juga harus bisa jadi orang yang memberi harapan. Contohnya apa Kak Amel memberi harapan? Contohnya adik-adik harus selalu baik. Baiknya sama siapa? Baiknya sama semua orang. Jadi sama orang tua juga, sama Kak Amel juga, sama kakak-kakak pembina yang ada di sekolah minggu juga, sama teman-teman, sama tetangga, sama siapapun. Adik-adiknya harus baik sama kayak Tuhan Yesus. Adik-adiknya harus selalu kasih sama orang lain. Bisa? Bisa kan ya pasti ya. Kalau Tuhan Yesus bisa, kakak Amel bisa, adik-adik kakak Amel yakin juga pasti bisa. Jadi adik-adik harus selalu ingat itu ya. Harus selalu jadi orang yang bisa dipercaya, sama harus selalu jadi orang yang bisa jadi pembawa harapan bagi orang lain, pembawa kebahagiaan bagi orang lain. Sudah kakak Amel cuma cerita sampai sini aja. Jangan lupa sebentar lagi akan ada aktivitas yang seru, dikerjakan dengan baik. Oke, nanti kalau kita sekolah minggu lagi bisa dikumpulkan sama kakak Amel. Nanti yang paling bagus kakak Amel kasih hadiah. Bye. Halo adik-adik, hari ini kita mau buat aktivitas tentang apa tadi firmannya? Betul sekali, tentang Lazarus yang dibangkitkan. Nah, sebelumnya adik-adik bisa siapkan dulu. Yang pertama ini karton, jumlahnya 3 biji, 3 karton, warnanya bebas ya. Kemudian cutter, lem, gunting, spidol, sendok seperti ini, sendok makan seperti ini. Biasanya kalau beli di restoran kan dapat kayak gini, sendok putih gini. Kemudian tisu ya. Nah, yang pertama adik-adik ambil dulu 1 karton begini ya. Kemudian adik-adik pinjam piringnya mama, piring seperti ini, pokoknya ada lengkungannya gini. Terus adik-adik buat lengkungan seperti ini ya. Nanti pakai piring ini yang tingginya kira-kira setinggi sendoknya ini.
Ini nanti kira-kira seperti ini. Kemudian kalau sudah, adik-adik gunting. Tapi ingat, guntingnya itu jangan pas di garisnya ini ya, jangan di garisnya ini, tetapi sedikit ke atas. Nah, jadi ini kan garisnya, naikkan sedikit. Nanti akan seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti ini yang lebihan tadi itu adik-adik gunting kecil-kecil. Nah, tapi ingat ya, pas di garisnya. Gunting seperti ini. Kemudian adik-adik ini dilipat ke belakang, sesuaikan dengan garisnya. Nah, begini dilipat ke belakang semua. Kalau sudah, nanti akan jadinya seperti ini. Nah, kemudian pinggir sini sama pinggir sini nanti ditekuk kira-kira 1 cm. Jadi ditekuk ke belakang seperti ini. 1 cm kira-kira. Jangan lupa sisi satunya juga. Kalau sudah, nanti jadinya akan seperti ini. Kalau dibalik, seperti ini. Oke? Nah, ini dibuat 2 kali. Jadi nanti adik-adik ambil 1 karton lagi, buat seperti ini lagi dengan cara yang sama 2 kali. Jadi nanti akan ada 2, ya. Oke, sudah jadi 2 seperti ini, ya. Sekarang kita akan ambil 1 karton lagi lainnya. Ini nanti kartonnya dibagi 2. Dilipat bagi 2 seperti ini. Nah, ya, kemudian digunting. Adik gunting dari sini sampai sini, gunting semuanya. Kalau mau cepat pakai cutter. Kakaknya pakai cutter aja ya, biar cepat. Kalau sudah, ambil lagi yang ini tadi, ya, yang ini yang adik-adik ambil. Kemudian adik-adik ambil lem. Bagian sini dilem. Ini semua sampai sini juga semua nanti dilem. Tapi lemnya ini aja, per bagian aja. Jadi adik-adik lem seperti ini. Kalau sudah dilem, yang ini tadi, ini yang panjang yang dibagi 2 tadi, dilekatkan seperti ini.
Paham ya? Jadi adik-adik pelan-pelan, ini dilem nanti juga seperti ini. Kayak gini nanti. Terus dilekatkan terus sampai di sini. Sampai ini kertasnya habis. Oke? Oke, kalau sudah selesai kan akan seperti ini nanti. Ya, tadi ditempelkan itu kan semua. Nah, ini kan nggak cukup. Diteruskan sama kertas yang sisanya tadi. Diteruskan begini nanti. Nah, kita teruskan ya. Ini nanti meneruskannya dari yang ini sama yang ini agak ditumpuk sedikit. Nah, ini kan begini agak ditumpuk sedikit jadi biar nggak lubang nanti ininya. Seperti ini. Jadi ini nanti ada begini, ada tumpukannya sedikit seperti ini ya. Ini juga dilem nanti biar apa nggak lepas. Ya, oke, kalau sudah selesai nanti akan jadi seperti ini. Jadi kan kita sambung di sini, ya toh, terus kita teruskan sampai di sini habis. Nah, ini kan ada sisanya, adik-adik potong aja, ya, dipotong aja. Kalau sudah, tadi kan masih ada satu lagi yang kayak gini. Nah, ini nanti juga sama, dilekatkan ke sini. Ini dilekatkan ke sini, terus ditempel terus sampai nanti ini akan nutup di sini, gitu ya. Oke, kalau sudah jadi nanti akan seperti ini. Nah, ini tadi akan seperti ini. Ini penampakannya. Sudah. Oke, jadi deh, ini apa? Ini adalah makam tempat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Nah, makam itu nanti adik-adik buat di sini kira-kira dari sini sampai sini dibuat pintu aja di sini, melengkung kayak gini ya. Tapi jangan sampai putus. Jadi adik-adik potong di sini sampai sini, kemudian di sini sampai sini aja, seperti ini. Jadi jangan sampai putus ya, ini jadi supaya nanti ini bisa dibuka-buka seperti ini. Oke, nah sekarang kita simpan dulu ini. Kita ambil ini sendok sama tisu. Tisunya ambil secukupnya aja, jangan panjang-panjang, mungkin sekitar segini aja. Nah, segini aja. Terus adik-adik gunting agak panjang, gunting seperti ini. Guntingnya begini. Gitu ya, yang agak banyak. Kita mau buat Lazarus yang dibungkus sama kain kafan. Jadi ini seperti kain kafannya gitu loh. Ini. Oke, ada. Oke, sekarang kita ambil sendok sama ini kan tadi sudah digunting-gunting seperti ini. Nah, kita buat ini dilingkar-lingkarkan di sendoknya ini. Boleh kalau supaya nggak jalan-jalan ini kan dilem sedikit aja nggak apa-apa.
aja, dekatkan aja. Kemudian kita akan buat juga di bagian sini nanti ya, di bagian sini gini. Ini kayak kepalanya seperti ini, kelihatan ya. Nah, begini. Mau ditambahin lagi ya nggak apa-apa, boleh. Ya, kemudian karena kan ini kepalanya, nanti kita kasih mata, gambarin mata sama mulut. Nah, begini. Mulutnya senyum, karena kan Lazarusnya dibangkitkan oleh Yesus. Seperti ini nanti. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil tadi yang makamnya tadi, diambil ini makamnya. Kemudian Lazarusnya ini dibuka kan, Lazarusnya ditaruh di sini. Nah, begini adik-adik. Nanti ini boleh bisa diisolasi, ininya bisa diisolasi. Nah, ini bisa diisolasi di sini. Agak dimiringkan begini. Bisa, boleh. Sini ya. Isolasi di sininya aja. Pokoknya nempel gitu aja. Nah, jadi deh. Jadi ketika Lazarus dipanggil keluar oleh Yesus dari makamnya, maka Lazarus bangkit dan jeng-jeng seperti ini. Oke, untuk adik-adik kelas kecil nanti aktivitasnya seperti ini ya. Yang pertama, ini nanti adik-adik bantu Yesus untuk menemukan Lazarus. Jadi nanti adik-adik mulai dari start ini cari jalan sampai nanti keluar di sini terus ketemu sama Lazarus ya. Jadi kakak kasih contoh misalnya seperti ini. Dari sini kan, nah bisa jalan ke sini, terus kemudian adik-adik cari jalan terus. Nah ini nanti adik-adik teruskan sampai nanti keluar di sini. Oke, bisa ya. Aktivitas yang kedua untuk kelas kecil itu seperti ini nanti. Jadi adik-adik cari, ini kan gambarnya ada 2, adik-adik cari 8 perbedaan dari 2 gambar ini. Ada 8 nanti perbedaannya. Kakak kasih contoh aja ya, 1 ya. Misalnya ini di sini. Nah, ini di sini misalnya di pojokan ini. Oh, ini gambar sama ini ada bedanya. Ini sama ini ada beda. Jadi nanti adik-adik lingkarin seperti ini. Nah, jadi nanti dikerjakan 2 latihan pinjam HP-nya mama atau papa. Oke? Sampai jumpa minggu depan.